tetap jaga alam kita, jangan sampai merusak. Kalau kita ke alam kemana itu jangan sampai nyimpen sampah, ninggalin sampah. Iya. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki. Jangan bawa apapun kecuali barang bawaan kita dan sampah. Kak, nginum heula atuh. Siap, Bro. Makasih, Bro. Tenda udah jadi. Sekarang kita Tenda dadakannya udah jadi. Kita rencana mau nebang itu ya, daun apa sih itu namanya? Saya kurang tahu lah nama daunnya. Dan rencananya itu buat alas buat di bawah situ ya. Ayo, check this out. mantap. Sekarang kita akan coba untuk mencari yang bisa dimakan di hutan ini, yang bisa dimakan, yang kita bisa manfaatin. Untuk kalian yang emang suka ke pegunungan kayak gini ya, jangan pernah sendirian, minimal harus sama temen. Soalnya bahaya juga nih di tengah hutan, kalau ada apa-apa kita nggak bisa minta tolong gitu. Kalau sama teman kan Tenda kita lebarnya segini enggak? Cukup ya? cukup bang, segini mah cukup. Sekarang kita explore ke sana. Nah, ini mah disimpan dulu ya, nanti kita kesini lagi. Rumput kayak gini tuh nggak apa-apa ya kita Tebang. tebang. Soalnya orang pedalaman suku Papua juga melakukan hal yang sama ketika mereka menjelajah hutan. Biasanya mereka akan nebang pohon-pohon kecil buat jadiin jejak. oh, ini rencananya kita mau buat nasi nih. Jadi si berasnya itu kita dimasukin ke dalam bambu ini. Jadi nanti ada khas gitu, aroma-aroma khas, terus jadi beda lah sama yang di Magicom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Legok Duren Kumaha Daramang. Kali ini kita ada di sesi spesial. Jadi saya bertemu kembali nih sama kawan lama, udah sekitar hampir setahun.
belum ketemu, dan hari ini kita ketemu ya, reunian lah berdua. Kita coba main ke gunung nih, ke daerah gunung di Jawa Barat. Saya juga nanti mau ngobrol-ngobrol, dan ini juga kita pernah dulu kerjasama ngebuat video klip. Selain channel musik, juga bikin channel ke hiking ya, ke gunung-gunung kayak gitu ya. Jadi semua aktivitas saya yang kira-kira bisa diupload ya saya upload. Oh. Itu jadi di dalamnya ada gunung, ada musik, ada tutorial, macam-macam lah. Oh, jadi campur lah. Apa yang lagi diekspresikan itu dibuat konten lah gitu Ya, mungkin ya. Nah, gini, buat teman-teman Legok Duren nih, Bang, karena belum tahu kan Bang Teguh ini siapa, silahkan perkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh, teman Asapaat. Alhamdulillah sekali ini bisa ketemu lagi nih setelah beberapa lama udah gak ketemu ya, karena memang ada kesibukan masing-masing. Sekarang saya bekerja juga, sesekali lah menjalankan hobi yang saya suka biasa upload di YouTube. Di antaranya ada musik, ada dulu juga pernah sempat duet sama Kang Agus ya. Ada lagu saya yang karena saya juga nggak bisa nyanyi, kebetulan ketemu sama Kang Agus. Suara Kang Agus bagus, nah udahlah sekalian gitu. Dan gue suruh jadi vokal. Kebetulan kita itu view lagu itu 15.000 view ya. Kalau kita cek lagi, cuman teman-teman si channelnya Bang Teguh ini karena kena ban, jadi kita nggak bisa cek lagi tuh si lagunya itu. Nah, sekarang kita mau ngejam lagi. Kita mau mengenang masa-masa lagu itu ya. Kita coba mengenang masa-masa lagu itu. Oke. Kita coba ngejam lagi, kita mengenang masa-masa dulu. Boleh. Waktu bikin lagu. Kok kayak suruh ya judulnya ah. Masih apa liriknya? Masih? Bisa apales ah. Coba dibenerin dulu, Gu. Enggak sih. Kita coba mengenang masa-masa sekitar 1 tahun ke belakang teman-teman, dan lagu ini menceritakan tentang penyesalan kita ke orang tua yang sudah meninggal, dan sebelum meninggal itu kita belum bisa lah mengasih apa ya yang menyenangkan orang tua kita. Jadi banyak kata-kata, banyak harapan yang belum tersampaikan ke orang tua kita, sehingga kita jadi menyesal gitu. Terciptalah lagu ini mungkin gitu ya. Iya, kurang lebihnya seperti Ceritanya apa sih? Nah, ini langsung ke penciptanya langsung aja supaya lebih jelas gitu teman-teman. Ya sebenarnya pada dasarnya kasih sayang ibu itu kan nggak terbatas. Sedangkan kita anak mau kayaknya seberapa pun, saya rasa nggak pernah lah bisa ngebalas kasih sayang dari orang tua ya. Saya nggak seperti anak yang harusnya mengurus ibu sedang sakit, disuruh susah gitu. Masa-masanya anak muda segitu mungkin ya lagi nakal-nakalnya. Jadi waktu itu juga saya disuruh susah. Nah maaf nih kalau boleh tahu, waktu pas momen itu Teguh waktu umur berapa tahun Teguh? Kelas 1 SMA kira-kira berapa ya? 7, 6, 15, 17 mungkin ya? Ya, memang lagi masa-masa remaja banget sih. Jadi satu sisi jiwa ini pengennya main gitu, tapi satu sisi keadaannya harus stay di rumah nunggu ibu. Memang sih harusnya memang itu tugas anak, cuma saya yang bandel gitu. Jadi setelah ibu tiada, barulah penyesalan. Penyesalan. Nah kalau boleh tahu nih, sakitnya sakit apa Gu? Dulu itu sakitnya, diagnosanya sih kurang tahu ya, karena udah berbagai macam dokter. Jadi yang bapak saya itu kalau ada tetangga atau apa yang ngabarin tuh di sana ada pengobatan ini, pasti dia berangkat. Makanya buat teman-teman yang masih ada orang tuanya masih komplit, jangan disia-siain teman-teman. Karena waktu nggak akan bisa diputar ke belakang, yang pasti gitu ya Bang ya. Kalau nggak percaya silahkan lah, pasti kalian bakal nyari baju mana yang dulu dipakai. Dia duduknya di mana di rumah itu, duduknya seperti apa, gelagatnya seperti apa. Benar-benar. Pasti kalian rindu masa-masa seperti itu. Atau mungkin ada hal-hal tertentu yang bikin kalian rindu sampai akhirnya menyesal. Gitu. Terus biasanya pas momen-momen Lebaran juga loh Bang, itu yang bikin kita orang lain kan sungkeman sama orang tua. Kita
nggak ada gitu, apalagi kan mungkin di luar sana ada juga yang dua-duanya udah nggak ada ya. Nah, misalkan teman-teman yang masih ada orang tuanya masih komplit dua-duanya, jangan sia-siakan waktu. Pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan tinggal satu lagi orang tuanya, ya sama, jangan sia-siakan waktu juga, karena takutnya kalau kita udah dua kehilangan orang tua, ya kita bakal salah gitu. Kayak gitu. Baik, kita lanjut. Teman-teman warga Laguk Duren, kita akan bernostalgia lagu ciptaan Teguh yang kita pernah coba bikin klip ya. Oke, let's go. Mudah-mudahan kalian suka ya teman-teman. Saat ku buka mata, mengalir di tubuhku darah dari dirimu, sampai tutup usiaku. Ayah bunda tercinta, hanya satu tersisa. Mungkinkah ku sesali, mungkinkah ku tangisi. Sesaku datang saat kau telah tiada. Akankah segala salahku termaafkan? Melodion. Aisi teruko kajeku, tada hito sudake, watashi de masuka, watashi de ke masuka. Sesaku datang saat kau telah tiada. Akankah segala salahku termaafkan? Sesaku datang saat kau telah tiada. Akankah segala salahku termaafkan? Teman-teman, itu lagu Udah lupa lagu. kita udah lama banget loh itu nggak bawain lagu ini, jadi Kuncinya lupa. padahal Teguh penciptanya sendiri. Dia bisa lupa, dan saya pun juga ada sedikit miss dan lupa. Jadi mohon maaf kalau emang kurang bagus. Ya namanya juga kita cuman buat mengenang masa lalu ya. Ini mau nanya apa dulu nih? Nah, yang pertama kalau ke musik udah ya tadi. Terus yang kedua kan sekarang ada
emang hobi ini ke gunung itu kan dari lama ya, apalagi dari zaman sekolah kan. Di gunung itu yang saya tahu itu Bang, kendalanya itu banyak banget. Selain kita jangan mudah capek, selain kita juga harus kondisinya harus fit ya. Kalau kita nggak fit kan kita takutnya ngerepotin orang lain lah gitu kan. Biasanya ke gunung itu banyak kan ya teman-teman, minimal 2 orang lah pokoknya, jangan sampai sendiri. Itu kalau sendiri kalian mau ngapain gitu, kalau ke gunung minimal 2 orang supaya kita ada saling interaksi. Takutnya ada seru-serunya apa-apa juga, ada apa-apanya nanti di bisa. lokasi, kita nggak tahu harus minta tolong ke siapa kan. Kalau kita minimal berdua kayak gini ya seenggaknya lah saling bisa komunikasi gitu, takutnya ada apa-apa. Sebagai amatir gitu ke gunung, cuman emang nggak expert kayak udah belasan kali atau mungkin puluhan kali, 5 sampai 10 lah gampang ngitung ke gunung itu. Dan saya juga takutnya banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakuin ya. Nah, supaya kita ke gunung itu kita safety buat diri sendiri, safety buat teman-teman yang kita barengan, terus safety buat semuanya lah. Itu caranya gimana sih Bang? Jadi sebenarnya naik gunung itu sangat aman. Sangat aman ya, sangat. Karena alam itu, kalau kita baik ke alam itu pasti naturally alam juga baik ke kita. Bakal Tapi kata aman itu setelah digarisbawahi kita sudah mengikuti seluruh prosedur yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada, persiapan-persiapan yang ada, penanggulangan-penanggulangan yang ada. Nah, dari penanggulangan, dari persiapan boleh nih di-share. Jadi udah sewajarnya kita kalau mau melakukan perjalanan itu harus ini ya, harus ada persiapan yang baik, yang matang ya, ataupun yang biasa kita disebut manajemen perjalanan. Nah, apa yang dimaksud manajemen perjalanan? Kita adalah menata step by step sebuah perjalanan. Jadi bisa itu perjalanan ke kota, ke gunung, merantau atau apa, kalau kita persiapkan dengan baik, maka semuanya juga lancar, akan lancar. Tapi kalau dadakan bisa aja mungkin lancar, cuman itulah tadi ada penanggulangan. Ketika kita posisi emergensi, kalau di kota mungkin kita nggak punya beras mau gimana, kalau kita nggak punya tempat mau gimana, kalau di gunung kita kehabisan makanan gimana. Nah itu ada ilmunya Bang, survival namanya. Caranya gimana Bang? Jadi yang pertama itu kita harus bisa manajemen perjalanan. Nah, manajemen perjalanan itu ada dibagi-bagi lagi. Kita apa bisa biasanya patokannya kita kalaupun ya manajemen perjalanan itu intinya kita mempersiapkan dari mulai laporan ya. Sebelum, kalau misalnya kita ke gunung itu kan ada harusnya kita laporan ke Polsek. Oh iya. Bikin laporan kita mau ke gunung. Jadi patokannya biasanya kita 4W1H, what, where, when, who, sama how. Itu kan bahasa Inggris. Jadi apa kegiatannya, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi apa kegiatannya, misalkan contohnya kita ke gunung nih. Ya. Ke gunung yang seperti apa? Ke gunungnya gunung apa gitu, gunung apakah gunung gunung yang memang sudah difasilitasi untuk mendaki gunung, misalkan kayak Cemara gitu. Itu kan udah lebih enak kita. Oh, lebih aman lah. Terus jalan juga mungkin udah dibentuk sedemikian rupa kan. Tenda yang sewa apa juga banyak gitu kan. Nah, itu harus sudah terjawab dulu. Lalu kemudian apa tadi? Siapa aja yang mau ikut? Berapa? Oh, anggota yang mau ikut itu harus didata semua. Apakah anggotanya udah mahir semua atau gimana? Atau masih ada yang belum mahir? Jadi minimal kalau mau ke gunung itu, kalau memang belum pernah ya, pertama itu kalau misalkan pertama kali kalian nggak tahu materi ya nebeng dulu lah sama ke orang yang pernah, yang tahu lah. Jadi kita nggak asal-asalan aja ke gunung itu. Itu apa, siapa, di mana lokasinya. Makan teman-teman, ini ubi bakar. Di mana lokasinya? Kalau misalkan Gunung Manglayang, Gunung Perahu, Gunung apa, ya itu harus dicantumkan. Itu si datanya itu ke kepolisian atau kemana? Seharusnya iya. Kita bikin laporan ya, proposal
mau melakukan perjalanan untuk berapa hari, siapa aja. Jadi sebuah perjalanan yang sukses itu pasti diawali dengan persiapan yang sukses, Bang. Yang matang banget ya. Matang, betul. Jadi ya pantas aja sebenarnya ketika ada orang celaka itu dikarenakan karena kelalaian mereka sendiri, persiapannya kan belum siap. Ya, betul. Seperti itulah. Nah, kayak gitu. Nah, pertama nih, itu tentang persiapan perjalanan. Terus nih, Bang, kita kalau mau ke gunung itu otomatis kan harus bawa makanan lah gitu ya. Ya. Persiapan makanan. Nah, teman-teman yang suka ke gunung juga ya gitu, harus persiapan bawa makanannya ya dari kita dari bawah, jangan sampai kita dari atas juga ya. Biasanya kan kalau dari atas mahal-mahal tuh. Ada juga biasanya kan dari tempat gunung, cuman harganya jadi berkali-kali lipat kan ya? Ya, betul. Tapi kalau emang kalian emang punya budget lebih ya nggak apa-apa sih, langsung beli dari lokasi. Cuman kalau emang pengen lebih nge-push budget supaya lebih sedikit ya belilah mendingan dari bawah ya, kayak gitu. Nah, terus itu, Bang. Terus ini yang kita harus persiapin bawa alat-alat ke gunung itu apa? Soalnya gini, Bang. Yang saya ini dari media juga ya. Ya. Kan ada yang meninggal gara-gara kedinginan. Itu namanya apa sih? Hipotermia. Hipotermia. Yang hipotermia, terus kecapean ya, kelelahan. Terus yang jadi masalahnya gini, Bang. Kalau misalkan emang gunungnya itu benar-benar jauh, tinggi banget ya. Otomatis kan saya ini pernah lihat nih dari media, terus meninggal, Bang. Terus si mayatnya itu ya disimpan di situ, soalnya kalaupun dibawa juga ya ngerepotin gitu. Pernah nggak? Gunung Everest. Iya, kayak gitu, Bang. Iya, bener. Itu bener sih. Ya, itu emang bener. Jadi gini, Soalnya rata-rata kalau ada yang ke sana, ya ada yang mayat masih beku lah kayak gitu ya. Nah, itu gimana sih ceritanya itu? Jadi itu kan Everest itu tingginya hampir 7.000 ya. Kalau nggak salah 7.000 mdpl. Jadi memang kebanyakan orang ketika udah di titik itu di titik oksigen juga kan itu benar-benar jadi beda kayak di bawah lah gitu ya. Ya gitu, memang kalau udah sampai di titik dead point kalau nggak salah itu. Iya, benar namanya titik dead point. Kematian ya. Jadi titik kematian itu kebanyakan memang stamina kita itu belum sanggup kalau sampai itu. Rata-rata orang ya. Jadi ketika ada yang cedera, ada yang sakit di ketinggian seperti itu, orang itu bakal mikir 2 kali. Sebenarnya bukan mikir 2 kali, karena memang aturannya itu udah biarin aja menurut panitia yang ada di situ, maksudnya menurut penjaga-penjaga yang mengelola Gunung Everest itu. Karena apa? Karena memang ketidakmungkinan ya, di samping itu biaya, bisa saja sebenarnya pakai helikopter. Iya, benar. Cuma helikopter juga kan semakin tinggi itu udara semakin tidak ada. Jadi hembusan si baling-balingnya juga nggak akan stabil kan. Nah, itu selain biaya, capek, cuaca juga badai. Terus apa lagi ya? Pokoknya memang intinya itu tidak memungkinkan untuk dibawa ke bawah. Makanya bukannya kita dari sana itu dibiarin ya, bukan, emang sulit untuk dievakuasi lah. Sekarang gitu gini, satu nyawa itu lebih berharga daripada puluhan mayat yang berada di situ. Iya. Patokannya itu mungkin. Jadi gimana ya? Ya bukannya nggak mau ditolong juga, kita bukannya nggak ada rasa manusiawi gitu. Coba memang daripada menambah korban ya sudah biarkan saja gue. Makanya dibiarin ya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri pernah nggak sih kayak gitu? Ada nggak kasus kayak gitu, Bang? Kayak ada yang meninggal, kita lagi ke puncak, terus ada yang meninggal, terus ya udah dibiarin aja gitu. Kalau di Indonesia mungkin enggak lah. Karena memang daerahnya kan tropis. Masih bisa untuk dievakuasi berarti ya? Jadi cuaca di Indonesia itu dingin maksimal itu masih bisa kita lalui gitu. Oh, nggak se-ekstrim di luar negeri kayak gitu. Di Everest. Kalau boleh tahu nih, Bang, kita sebagai awam tentang pendakian gunung-gunung kayak gini, tadi di mana sih paling tinggi itu, Bang? Gunung tertinggi di Indonesia? Jayawijaya. Jayawijaya itu di Papua lokasinya. Oh, itu masih ada esnya, Bang, di puncak itu.
Jadi kan semakin tinggi dataran itu pasti semakin dingin. Itu sampai nge-es gitu. Tahun 2062 ya, itu gletsernya bakal habis karena pemanasan global. Nah, kita nyambung ke pemanasan global. Jadi itulah sebenarnya hutan-hutan tebing perkebunan digundulin ya, itu naruhnya jadi gitu juga, kan. Karena tumbuhan juga bagaimanapun kan pasti berpengaruh dalam jangka waktu sekian oksigennya. Ya semualah pembangunan rumah kaca seperti itu pasti sangat membuat hawa di bumi itu atau atmosfernya itu semakin habis. Jadi nggak ada filterisasi dari cahaya matahari ke bumi. Dan itu membuat suhu bumi jadi panas, jadi mencair lah. Padahal kan itu ya saking tebalnya es itu kan, kalau zaman dulu sebelum kayak sekarang pemanasan global ya, itu susah buat jadi cair kan. Tapi untuk berapa tahun ke belakang ini jadi cepet loh bang. Jadi kayak di ini teman-teman di Kutub Utara ya, Kutub Utara, Kutub Utara Selatan sekarang jadi cair-cair gitu. Nah kalau misalkan itu semua cair ya berarti ini seluruh dunia bisa tenggelam kan. Jangan dianggap main-main gitu. Kalau misalkan kita terus-terusan seperti ini, tadi kan udah ada beberapa pertanyaan tuh ya. Nah selain itu nih, apalagi sih yang harus kita persiapan materi untuk ke pegunungan kayak gini bang? Jadi kita cerita sejarah aja dulu ya, sedikit boleh, aja. Boleh. Jadi di Indonesia itu organisasi yang udah lama berdiri tentang penggiat alam itu Wanadri. Pernah denger? Pernah lah sekilas-sekilas. Wanadri yang ada di Bandung. Iya, jadi itu organisasi tertua yang se-Indonesia. Tentang mengenai penggiat alam. Pertama itu ada pendakian gunung, ada penelusuran gua, panjat tebing, ada olahraga arus deras. Terus itulah diantaranya. Oh, dan mungkin ada lagi yang belum kita sebutin teman-teman. Nah dari ketiga itu bang, yang paling ekstrim nih ya dari penggiat alam apa sih bang dari ketiga yang tadi kita obrolin itu bang? Sebenarnya semuanya ekstrim sih ya. Emang itu ke nyawa ya? Ya makanya itu tadi. Tapi sih selagi kita menjalankan prosedur dengan benar, safety-nya benar ya, tinggal nikmatin, enjoy-nya aja. Ya bener-bener sih. Segala sesuatu juga sebetulnya emang itu beresiko ya sebetulnya. Mau kita yang gampang, mau yang susah. Terus gimana kitanya kan? Jangankan kita beraktivitas yang ekstrim, orang duduk diam di rumah aja beresiko untuk mati. Oke, teman-teman Legok Duren, alhamdulillah nih saya yang awam tentang hiking, tentang daki-mendaki, seenggaknya jadi tahu nih ya kita harus ngapain, apa yang harus dipersiapkan, terus supaya kita pas perencanaan itu kalau ada apa-apa nggak terlalu fatal gitu teman-teman. Dan terima kasih juga Bang Teguh atas informasi, atas masukannya ke teman-teman juga ya. Mudah-mudahan saya pribadi bisa ngejalanin kalau misalkan nanti saya coba mendaki lagi, teman-teman juga gitu ya bisa ya dapatlah informasi yang bermanfaat. Dan kalau misalkan emang kita ada yang kurang informasi dari kita ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditambahin dari teman-teman, Bang ini nih ya belum kita sampaikan, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti juga kan buat teman-teman yang lihat video ini bisa nambah wawasan lagi, bisa nambah pengetahuan lagi gitu Bang ya. Sekali lagi Bang Teguh terima kasih banyak atas informasinya. Semoga Bang Teguh dengan hobi ini bisa apa ya, bisa yang pastinya buat positif lah gitu Bang ya. Iya. Kayak gitu. Buat Bang Teguh nih, ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman di netizen Legok Duren ataupun nanti di channelnya Bang Teguh sendiri apa nih? Yang pasti kegiatan alam bebas itu kan liar, ekstrim. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari resiko terjadinya kecelakaan, yang hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya itu harus dipersiapkan dari mulai persiapan yang matang ya, materi,
Yang tadi itu manajemen perjalanan, survival, PPGD, terus penanggulangannya gimana, bertahan hidup, pokoknya semua materi tentang yang akan kalian lakukan itu harus benar-benar dipahami. Jadi jangan asal ke gunung. Kalau Sundanya tuh gurung gusuh ya? Ya, gurung gusuh. Jangan terlalu terburu-buru mungkin kayak gitu. Jadi materi-materinya itu harus tahu dulu, nggak asal kita naik ke gunung. Jadi selain merugikan diri sendiri, itu merugikan orang lain juga. Terus benar. Satu lagi, tetap jaga alam kita, jangan sampai merusak. Jangan sampai merusak. Kalau kita ke alam kemana itu jangan sampai nyimpen sampah, ninggalin sampah. Iya. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki. Jangan bawa apapun kecuali barang bawaan kita dan sampah. Selamat pagi teman-teman. Hari ini pukul 5.30 dan suasana seperti ini teman-teman. Kalau pengen lihat kayak gini, ini suasana. Dan di sana itu tuh yang merah tenda kita pas waktu malam untuk istirahat. Terus yang pastinya mohon maaf juga untuk video malam misalkan kurang bagus untuk saturasi warnanya, itu dikarenakan kita menggunakan alat seadanya. Terus lighting kita juga emang kurang prepare, tapi bukan masalah itunya sih. Jadi kita ambil aja hal positifnya.